Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Oktaziko, perwakilan dari kelompok 4 pada mata kuliah Sains Data yang diampu oleh Bapak Ahmad Gunawan. Pada video ini, saya akan mempraktikkan tahapan dari pre-processing data. Dataset yang kami ambil dari Kaggle ini bersumber dari em, salah satu bidang deteksi berita palsu yang bernama Fake Newsnet. Baik, langsung saja ke tahapannya. Pada dataset berita palsu ini ada beberapa fitur. Pertama ada fitur title-nya, yang dimana ini adalah judul dari berita itu. Yang kedua ada URL dari berita itu, source domain, tweet name, serta bentuk bagaimana mendeskripsikan berita itu asli atau bukan. Dengan satu yang berarti itu berita asli, dan nol yang menandakan itu berita palsu. Selanjutnya, pada tahap pertama ada missing value. Kita akan mencari missing value-nya dengan di sini saya mencari missing value yang berarti nilai kosong yang tersedia pada kolom dataset ini. Penting dilakukan karena nilai kosong ini akan menyebabkan error saat analisis atau training model nantinya. Terlihat pada layar ini, kami menemukan adanya missing value pada dua kolom, yaitu news URL dan source domain, yang masing-masing terdapat 330. Data yang kosong ini dapat menyebabkan error saat training model atau proses analisis lanjutan. Cara mengatasinya dengan menghapus atau mengisi nilai yang kosong ini dengan menggunakan teknik imputasi. Yang selanjutnya akan mencari outlier dari dataset ini. Outlier ini adalah nilai yang sangat jauh dari sebaran data normal yang akan mempengaruhi hasil analisis nantinya. Kita akan mencarinya dengan kode seperti ini.
Baik, di sini sudah terdapat outlier dari dataset kami. Kami mendeteksi pada kolom tweet.num ini menggunakan metode IQR, yaitu Interquartile Range. Hasilnya ditemukan ada 1.487 outlier dari total 23.196 baris. Outlier ini bisa sangat mempengaruhi distribusi data dan hasil prediksi. Solusinya adalah dengan menghapus outlier ini jika dianggap noise atau menggunakan teknik robust scaler saat normalisasi data. Jadi outlier pada kolom tweet.num ini dihapus menggunakan metode IQR. Selanjutnya kita masuk ke data yang tidak seimbang atau imbalance data. Kami periksa distribusi antara label real, yang artinya satu ini artinya berita asli, dan nol ini adalah berita palsunya. Ketidakseimbangan dari berita asli dan berita palsu ini bisa mengganggu performa model klasifikasi. Terlihat pada layar distribusi label real dan fake-nya, yaitu lebih tinggi nilai pada data asli ketimbang data palsunya. Yang dimana data real berjumlah 17.441 dan data palsunya berjumlah 5.755. Lalu lanjut ke keempat, yaitu data tidak konsisten. Nah, baik. Di sini ada permasalahannya pada kolom source domain, yang dimana kolom ini tidak seragam. Ada awalan triple W dan perbedaan kapitalisasi. Jadi solusi pada masalah ini, kita akan mengubah seluruh isi ini menjadi huruf kecil. Yang artinya semua domain diubah menjadi lowercase dan awalannya triple W. Dihapus agar seragam. Selanjutnya yaitu nilai aneh tidak sesuai format. Seperti entry yang tidak sesuai format ini, misalnya URL tidak valid, atau angka di kolom seharusnya teks, dan sebagainya. Di sini terdapat 5.477 URL tidak valid karena ada yang berawal dari HTTP dan juga HTTPS. Solusinya ini kita memfilter dan pisahkan data yang tidak valid agar dilakukan pengecekan ulang atau dibuang jika URL penting ini untuk crawling atau identifikasi. Jadi dengan fungsi seperti ini, jumlah URL yang sudah dibuang sesuai dengan jumlah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, korelasi fitur, yang dimana kita mengukur hubungan antara fitur numerik atau memahami apakah fitur-fitur tersebut saling berpengaruh. Baik, di sini sudah dapat display dari korelasi fiturnya. Permasalahannya di sini korelasi antara tweet.num ini dan real sangat lemah, di mana angkanya minus 0,051. Ini artinya nyaris tidak ada hubungan.
Selanjutnya, kita akan melihat data duplikat pada dataset berita palsu ini. Pada dataset ini terdapat 137 baris data yang duplikat. Solusinya kita harus menghapus baris yang duplikat ini supaya hasil analisisnya untuk modal tidak bias terhadap data yang muncul yang lebih dari sekali ini. Dengan cara kita hapus seperti menggunakan df clean. Semua baris yang identik dari dataset ini sudah dihapus dengan menggunakan sintaks ini. Selanjutnya kita akan memvisualisasi dataset yang dimana saya menggunakan top dari 10 dataset ini, domain mana yang terbanyak muncul. Berikut adalah tampilan dari top 10 dari domain terbanyak yang muncul pada dataset yang kami pilih. Yang pertama ada people.com, yang kedua Daily Mail, dan seterusnya. Baik, itu saja sekian dari saya pada pembahasan materi ini. Jika ada salah, saya mohon untuk dikoreksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.